datang dengan cara pure bisnis, Mas, saya mau datang untuk buka usaha bisnis car wash, modalnya saya keluarkan berapa dan kembali modalnya berapa. Jangan dibalik, nanti bias kalau dibalik. Saya ibadah, saya nolong orang, tapi ketika duit Anda tidak kembali, Emwas, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Ada satu hal yang menarik yang saya akan bahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta ini, yaitu tentang motivasi orang membuka usaha cuci mobil. Saya mempelajari ini karena adanya interaksi, makanya ini reaksi. Ini salah satu reaksi yang saya buatkan di video supaya nanti mungkin Anda bisa, bukan termotivasi ya, Anda mungkin nanti bisa melihat. Nah, setelah itu Anda mungkin bisa mempunyai kesimpulan untuk berpikir gitu kalau ingin buka usaha cuci mobil. Jadi yang saya mau bahas ini adalah motivasi kita mau buka usaha cuci mobil. Apa motivasi yang paling mendasar untuk kita buka usaha cuci mobil itu? Nah, kalau kita lihat dari macam-macam karakter orang ini beda-beda. Ada yang ingin buka usaha cuci mobil itu berdasarkan ingin menolong orang. Ada yang ingin buka usaha cuci mobil itu pure bisnis. Ya, jadi ini persentasenya paling banyak ini. Pure bisnis itu artinya ya dia tanamkan modal, dia harus kembali modal. Pokoknya bisnis lah ya. Modal yang ditanamkan itu akan mendapatkan keuntungan. Diharapkan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu pure bisnis. Terus ada juga yang menganggap ini adalah sebuah ibadah. Masing-masing orang, masing-masing karakter dan masing-masing motivasi. Nah, dari latar belakang masing-masing karakter seperti ini didapati ya memang ada yang car wash ini jadi usaha yang bukan usaha utama. Itu ada juga. Ada yang juga menjadikan car wash ini menjadi usaha utama. Tapi bukan berarti yang bukan usaha pertama tadi, artinya car wash-nya ini mungkin untuk usaha kedua, tetapi motivasinya adalah bisnis, untuk ekspansi bisnis aja. Itu ada juga. Tapi ada juga yang berpikiran seperti ini, motivasinya baru buka modal usaha pertama, tapi ini ya untuk nolong orang lah motivasinya. Ya karena kenapa saya bilang menolong orang? Car wash ini bergerak berdasarkan tenaga manusia, bukan tenaga mesin dan bukan tenaga lain-lain. Jadi pure tenaga manusia yang menghasilkan uangnya. Dan tenaga manusianya bukan 1-2 kalau kita bicara konsep car wash yang besar ya. Bukan tenaga 1-2. Tenaga car wash yang kecil pun minimal memerlukan minimal 2-4 orang. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Jadi menolong orang itu dalam artian kita sudah bukakan lapangan pekerjaan, terus kemudian untuk bekerja di tempat kita, yang ini non skill, nanti kita latih, kemudian kita kasih pengetahuan tentang bagaimana membersihkan mobil, kemudian nanti baru mendapatkan gaji. Tapi dari kesemuanya itu, saya lebih tertarik kepada orang yang pure business. Ya, saya tidak mau komentari terlalu jauh bagaimana orang yang menolong orang, bagaimana untuk beribadah, saya tidak mau komentar terlalu jauh lah. Tapi pure business ini saya suka. Jadi kalau misalnya dia bicara pure business, artinya
Yang saya tanam modal ini berapa mas? Ini nyambung dengan saya komunikasinya. Jadi begini, dari interaksi saya dengan pelanggan-pelanggan, orang-orang yang mau buka usaha cuci mobil, ini bermacam-macam dari seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari Malaysia, Brunei Darussalam, ada juga yang interaksi dengan saya via WA ya, teleponnya via WA bisa. Tapi ya bahasa Indonesianya masih kacau begitu. Ya saya cuma komentari aja karena merupakan konsultasi aja. Jadi saya balas dengan apa yang saya tahu aja. Tapi saya mau bicara yang dari Indonesia dulu. Bermacam-macam dari suku, bangsa, pulau, seluruh Indonesia, ya ada yang telepon saya. Tapi motivasinya 80% sampai 90% adalah bisnis. Nah itu saya suka, nyambung sekali. Bahkan ada juga nih, mohon maaf, yang cuma curi-curi ilmu aja datang ke saya. Ada, banyak sekali itu. Datang kayak bos, cuman curi-curi ilmu, catat-catat, kemudian begini mas, begini, pergi. Ya mungkin itu cara beliau untuk menggali informasi untuk buka usaha baru. Nah ini beda segmen nanti, beda konten kalau mau saya bahas ini ya. Kalau mau saya bahas ini beda konten. Tapi itu satu hal yang bagus juga menurut saya untuk mencari informasi tentang ilmu car wash itu nggak apa-apa. Tapi kita kembali, konteks kita adalah pure bisnis, karena untuk buka usaha cuci mobil ini memang diperlukan modal yang sangat besar. Modal yang dikeluarkan misalnya 1M. Ini udah kita bicara udah begini nih sama calon investor. Mas, kamu di situ, saya di sini. Saya tanam modal ini 100%, 1 miliar misalnya. Mas bisa sanggup kembalikan modal saya berapa? Ini saya paling suka orang seperti ini. To the point, tes gitu, saya paling suka orangnya seperti ini. Jadi saya tanam modal 1M mas. Coba tolong dihitungkan estimasinya seperti apa. Yang kami tunjukkan fakta. Saya selalu tunjukkan faktanya. Faktanya seperti ini pak. Ini yang kami tunjukkan, faktanya seperti ini pak. Jadi kami tidak senangkan hatinya, tidak. Maksudnya saya tidak tertarik untuk menyenangkan hati orang supaya bagaimana berinvestasi tentang car wash dalam konteks ini ya. Pak nanti bapak akan kembali, pokoknya modalnya ditanam dulu deh pak. Pasti bapak akan kembali tanpa dasar yang jelas. Saya tidak mau itu. Jadi beberapa kali memang saya sampaikan kepada investor-investor yang pertama memang sesuai dengan ekspektasi, dan calon-calon investor lainnya saya kasih tahu fakta lapangannya seperti ini. Dan karena MWOS ini vokal di sosial media, terutama di YouTube dan lain sebagainya, kemudian ditaulah bagaimana keadaan dan kondisi di Rorotan, cabang kami yang ke-6, cabang MWOS yang ke-6 ini memang pergerakannya lambat, saya katakan lambat. Saya sampaikan di channel YouTube ini. Lambatnya seperti apa ya? Karena lokasinya, trafiknya, volume kendaraannya memang belum kurang. Jadi bukan tidak akan progres dan bukan tidak progres, cuman pergerakannya lambat, tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Itu yang di Rorotan ya. Makanya dengan modal yang besar, kalau kita mau kembali modalnya ya nggak bisa secepat itu gitu loh. Tapi apa yang saya katakan nyaris belum dan nyaris. Tapi kami punya target yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan logika, dan sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Kalau di dalam hal teknik pekerjaan begini begitu, ada masalah ini dan seperti itu, komplain kurang bersih dan lain sebagainya, itu wajar. Nah, kembali ke investor tadi. Investor menawarkan seperti ini, yang kami tunjukkan adalah fakta. Pak, dengan modal seperti ini kita bisa cari lokasinya di sini. Mas, saya sudah punya lokasi. Modal seperti ini bagaimana? Ya kita survei dulu. Pak, lokasi seperti ini nanti dengan modal 1M misalnya ini ya, Bapak nanti akan kembali modal itu minimal 2 tahun sampai 3 tahun. Ini saya sampaikan. Pokoknya kami kasih yang fakta dan real. Seandainya pun investor itu tidak jadi, tidak masalah. Karena ada yang sudah DP 25 juta, investor ya, sudah DP 25 juta.
kita sudah bikinkan RAB segala macam dan lain sebagainya. Beliau sudah punya lokasi, kita sudah survei lokasinya sekitar 900 juta, tidak ada 1 M itu modal yang harus beliau keluarkan. Dihitung-hitung lagi target omset kami sekian, mungkin tidak masuk dengan hitungan bisnis beliau. Ini saya suka orang seperti ini. Ini tidak memaksakan, karena kalau dipaksakan ini nanti akan berantakan di tengah jalan. Saya kasih tahu, car wash itu tidak, bisnis car wash itu tidak seperti yang Anda pikirkan kalau Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Apalagi Anda orangnya perfect, saya maunya AA, BB gitu. Ini bahaya. Ini yang saya katakan bahaya. Makanya investor ini saya tidak pernah memaksakan terlalu dalam. Pak, nanti seperti ini Pak, dimanis-manisin gitu. Itu artinya memaksakan, tidak. Karena dipahit-pahitin seperti apapun investor itu, sepahit apapun yang dipikirkannya, nanti akan ketemu yang pahit juga ketika sudah berjalan. Yang pahit sudah ketika sudah berjalan itu apa? Ya fakta lapangan. Artinya fakta lapangan itu teknik kerja. Anak-anak itu nanti seperti ini ketemunya. Nanti ketemu seolah-olah kayak nggak diperhatikan, ketemu seolah-olah kayak ada pembiaran gitu di Embos, dan ketemu seolah-olah kayak ada yang bagaimana ya, manajemen tidak profesional seperti itu. Nah itu yang kami sampaikan di depan sebenarnya. Pak, nanti Bapak akan temui hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak mau. Bagaimana ini ke depan? Apa itu Mas contohnya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini pahit kan? Pahit kan? Nah, kalau investor itu masih dalam hitungan bisnisnya masih masuk, ini saya paling suka investor seperti ini. Perspektifnya Anda harus tahu kenapa saya bilang paling suka. Orang yang seperti ini akan berhasil dalam hal bisnis. Karena apa? Sudah punya tekad yang jelas. Hitungan bisnis saya seperti ini. Sama-sama punya komitmen. Artinya Embos juga berkomitmen, beliau investor, calon investor juga berkomitmen. Kalau enggak, kalau iya. Yang penting saya maunya bisnis Mas. Gitu. Ini ya clear ya, satu tipe karakter calon investor yang memang pure bisnis. Ini saya suka. Nah kemudian ada yang saya bilang tadi, Mas, ini saya mau pengen nolong orang. Ini saya harus pelajari lebih dalam lagi, apa maunya investor ini. Ada lagi yang bilang, ya yang penting saya mah buat ibadah Mas, nggak apa-apa deh, mau seperti apa. Ya intinya saya ibadah. Saya berpikir berkali-kali untuk bekerja sama dengan tipe karakter investor yang seperti ini. Banyak yang harus saya pikirkan dan saya harus mundur dulu beberapa langkah. Bagaimana untuk menghadapi kerjasama yang tipe karakternya seperti ini. Karena ada juga loh yang seperti ini, terus kemudian datang, nggak apa-apa Mas, yang nanti kita tolong Mas, nggak apa-apa itu nanti kita kasih makan. Kalau kita sudah punya standar Embos ini ya, misalnya dalam hal makan misalnya, dari apa yang kami manage di manajemen Embos ini, kami sudah berikan yang terbaik buat anak-anak gitu. Tapi ada juga investor yang bilang, wah kasihan ya Mas, kalau misalnya melihat itu tidurnya kok kayaknya kurang layak. Ada juga investor yang seperti itu loh. Saya kan tujuan saya mau ibadah Mas, jadi masa sih kalau kita menolong orang tanggung-tanggung seperti itu. Jadi ada juga yang seperti itu, melihat kenyataan di car wash ini. Tapi bukan berarti saya mengecilkan maksud seseorang ya, bukan seperti itu. Tapi ketika Anda nanti masuk ke dalam manajemen ini, memanage anak car wash ini beda. Orang car wash ini kita manage-nya beda. Jadi kami perkenalkan terlebih dahulu mereka. Makanya untuk orang yang investor yang berpikirnya nggak apa-apa Mas, pokoknya saya ibadah aja deh. Ini buka car wash ini hanya untuk keperluan ibadah, menolong orang dan lain sebagainya. Ini saya berpikir berkali-kali untuk bekerja sama dengan seperti ini. Karena ini nanti ada beberapa hal yang belum clear nih. Belum clear dijelaskan ini ibadah ini gimana maksudnya ini. Perlu duitnya apa enggak gitu loh. Artinya gini,
Investor ini misalnya tanam modal 1 miliar, sama-sama 1 miliar dengan tadi. Tapi untuk menolong orang ya mas, nanti kita buka lapangan kerja, yang penting bisa berjalan gitu aja. Ini kata-kata ini kan bias sebenarnya. Yang penting bisa berjalan gitu aja. Artinya tidak dapat profit pun kan bisa dikategorikan yang penting bisa berjalan. Tapi kalau kita bicara bisnis, logikanya orang tanam modal itu ya minimal modalnya kembali. Kalau cuma bisa berjalan kan gimana? Kalau kita menyimpulkan hal seperti ini kan bias gitu loh. Jadi yang saya maksud adalah di sini ya ini mengedukasi kita bahwa bisnis itu, bisnis car wash itu dua hal yang terpisah dari antara pure bisnis sama ketika kita bicara pure bisnis datang dengan cara pure bisnis. Mas, saya mau datang untuk buka usaha bisnis car wash, modalnya saya keluarkan berapa dan kembali modalnya berapa. Nah, di dalamnya itu nanti tanpa Anda sadari ketika Anda sudah buka satu cabang dengan standar cabang yang besar dengan 4 atau 6 hidrolik, tanpa sadar Anda ini sudah mempekerjakan sekitar hampir 50 orang di dalamnya. Itu tanpa Anda sadari. Motivasi Anda bisnis, tapi di dalamnya Anda sudah banyak menolong orang. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Nanti bias kalau dibalik. Saya ibadah, saya nolong orang, tapi ketika duit Anda tidak kembali, nanti yang Anda salahkan emos. Ya, jadi bias, jangan dibalik-balik gitu. Oke. Jadi oke lah. Jangan dibalik-balik gitu ya. Jadi supaya ini pure clear gitu loh. Jadi mana bisnis, mana menolong orang itu sesuatu hal yang terpisah kalau menurut saya untuk usaha car wash ini. Jadi ketika Anda sudah buka usaha car wash, ya Anda pastikan modal yang Anda tanam nanti akan kembali modal berapa dan profitnya berapa. Setiap bulan saya harus terima profit berapa dari modal yang saya keluarkan segini. Gitu kan. Nanti Anda masalahnya kalau kita sudah bicara modal 1M itu kan berarti Anda itu bukan orang-orang biasa lagi. Ya kan, modal 1M itu ya Anda sudah orang yang sudah matang, sudah mapan, minimal 1M itu. Mapan dalam hal apa? Ya dibanding pengusaha-pengusaha UMKM kecil lainnya ya Anda minimal sudah lebih dari mereka. Jadi wawasan berpikir Anda itu juga sudah lebih luas begitu loh. Jadi enaknya kita memang bicara bisnis. Mas, kita bisnis yuk. Gitu. Ya. Kalau dibalik, Mas, saya mau nolong orang deh, Mas, saya mau ibadah. Nah, ini nanti bias. Jadinya bias begitu. Oke lah. Jangan dibolak-balik lagi. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe. BTW terima kasih Anda sudah jadi subscriber atau viewernya Embos Jakarta, dan support terus channel ini supaya kami terus semangat untuk membuat konten-konten mengenai seputaran cuci mobil. Kami bahas semua di channel ini. Sampai jumpa video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.